oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa akibat daripada orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat suaranya di hadapan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa Pak? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalannya sirna, ya. Berlaku amalan yang dia lakukan namun sia-sia, tidak berguna baginya nanti di akhirat, sedang dia tidak merasakan hal tersebut, bahwasanya amalannya telah Allah Subhanahu wa taala hapus. Nasallallahu salamata wal afiyah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk bertabayyun, Pak. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang yang fasik, apa itu fasik kemarin, Pak? Orang-orang yang tidak lurus dalam agama, akhlak dan juga kewibawaannya, itu orang yang fasik. Orang-orang yang menzahirkan perbuatan dosa, itu orang-orang yang fasik. Maka ketika mereka membawa suatu kabar kepada kita, hendaknya kita bertabayyun atau bertasabbut. Tabayyun adalah kita mencari tahu kebenaran yang dibawa oleh kabar yang dibawa oleh orang fasik tersebut. Tasabbut kita memastikan bahwasanya kabar tersebut adalah benar. Dan insya Allah, ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir daripada surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila ada dua kelompok mukmin yang bertikai, yang berperang atau bertikai atau yang semisal, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in bawat ihdahuma 'ala al-ukhra, namun jika salah satu melampaui batas atau memberontak terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah yang melampaui batas tersebut sampai kembali kepada perintah Allah Jalla Jalaluhu. Fa in fa'as, jika ia telah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya, ya, solusi daripada pertikaian atau permasalahan atau peperangan, bahkan peperangan yang terjadi di antara kaum mukminin, maka solusi pertamanya adalah islah, Pak. Islah yaitu melakukan perdamaian, mengusahakan perdamaian terwujud antara dua belah pihak yang sedang bertikai. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qitalu bainal mu'minina lahu asbabun muta'addidah. Pertikaian antara kaum mukminin banyak sekali sebabnya. Ada yang karena harta, ada yang karena harga diri, ada yang karena kehormatan, ya, banyak sekali sebabnya. Dan tentu, ya, syaitan alaihi minallahi ma yastahiq telah yais, berputus asa agar Allah Subhanahu wa taala disekutukan di Jaziratul Arab. Ini kata Syekhul Utsaimin yang membawakan keadaan di Jaziratul Arab. Bagaimana syaitan telah putus asa untuk menyebarkan perbuatan syirik di Jaziratul Arab. Ya. Kita lihat, Pak, ya, bagaimana Jaziratul Arab, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Allah bisa, para ulama senantiasa menasihati umat untuk berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.
dari generasi ke generasi para ulama senantiasa menjaga manhaj tersebut agar kokoh di Jaziratul Arab. Ketika datang kesyirikan merajalela di Jaziratul Arab, datang seorang mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menegakkan kalimat tauhid kembali di Jaziratul Arab sampai saat ini, dari abad 12 Hijriah, dari abad ke-13 di awal, karena beliau rahimahullah wafat di 1206 Hijriah. Dan sampai saat ini alhamdulillah Jaziratul Arab masih dalam keadaan damai dengan tauhid, dengan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan benar-benar memerangi yang namanya kesyirikan. Walakinnahu radiya bitahrish bainahum, akan tetapi syaitan melakukan tahrish. Tahrish itu adalah menghasut orang-orang yang ada di sana, sehingga terjadilah peperangan-peperangan yang kita lihat. Ditahrish, diadu domba. Yang satu mengatakan firqah ini membawa kesesatan, sehingga yang satu merasa, yang divonis merasa dirinya telah dizalimi, telah diambil kehormatannya, terjadilah peperangan. Alhamdulillah. Fa idza hasala al-iqtital fal wajibu 'ala al-mu'minin al-akharin as-sulhu bainahuma. Dan orang-orang mukmin yang melihat ada pertikaian antara dua belah pihak dari kaum mukminin, maka yang wajib atasnya ketika melihat pertikaian tersebut adalah melakukan perdamaian antara keduanya, mengusahakan perdamaian antara keduanya. Ini harus menjadi apa? Harus menjadi manhaj kita ketika menghadapi dua orang mukmin atau dua belah kelompok mukmin yang sedang bertikai. Kita usahakan dengan benar agar mereka kembali berdamai. Dan di antara cara berdamai, di antara cara berdamai adalah tanazul 'anil haqqi li ahadihima 'anil akhar. Kita menurunkan hak salah satu di antara keduanya. Kalau misalnya satu pihak atau satu orang masih keras dengan pendapat dia, yang satunya sudah bisa damai, maka kita usahakan untuk memberikan hak yang masih menuntut agar terjadi perdamaian tersebut. Walau kana bi badlil mal, walaupun kita harus mengorbankan harta kita. Li'anna sulha la budda fihi min an yatanazala ahadu tarfaini amma yuridu min kamali haqqihi. Karena perdamaian itu harus dilakukan dengan tanazul, dengan sikap tanazul, memberikan hak yang masih menuntut haknya agar ditunaikan, kelompok yang masih menuntut haknya agar ditunaikan. Wa illa lama tamma sulh. Kalau tidak begitu, maka tidak akan terjadi yang namanya sulh, tidak akan jadi yang namanya perdamaian tadi. Kalau satu pihak masih keras kepala dengan apa yang hilang dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh saudaranya, belum ingin sulh, maka kita usahakan dengan baik, dengan benar, dengan keras, agar kelompok yang keras tersebut yang masih enggan meridhoi kelompok yang satunya yang sedang bertikai dengan dia, agar bisa berdamai. Kita usahakan walau kana dibadlil mal, walau harus kita mengorbankan harta. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan melakukan islah, melakukan perbaikan, perdamaian, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Rasulullah SAW dalam suatu hadis bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati sholati wassiyami wassadaqah." Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih utama dari derajat sholat, puasa, dan juga sedekah? Lantas para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW.
qal islahu zatil bain. Ya, beliau pun bersabda, ya, suatu amalan yang lebih utama daripada derajat salat, puasa, sedekah adalah mendamaikan hubungan di antara sesama. Ini keutamaan yang besar, ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih utama daripada derajat sholat, puasa dan sedekah. Namun tidak menjatuhkan kewajiban seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang wajib tersebut, sholat, puasa Ramadan dan sedekah harta dia, zakat daripada hartanya, tidak menjatuhkan kewajiban tersebut. Namun lebih mulia, ya, lebih utama, yaitu mendamaikan hubungan di antara sesama. Maka ya, tentu terus kita jadikan motivasi ketika melihat dua kelompok atau dua ikhwah, dua saudara, mereka mukmin, kita tahu, ya, sedang bertikai, usahakan bagaimana mereka bisa kembali berdamai. Tentunya hidup berdamai antara saudara semukmin, seiman, itu sangat indah, baik. Hidup damai, hidup tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, perselisihan, diselesaikan dengan kepala dingin, itu sangat indah. Namun syaitan, hawa nafsu senantiasa membisiki manusia agar tetap bertikai, tetap berselisih. Padahal ketika seorang muslim itu hidup rukun, ya, sangat indah yang kita dapatkan. Mukmin dengan mukmin ketika salaman, ya, setiap dia memegang tangannya, ya, dan belum dilepaskan, gugur dosa-dosa kecil daripada dia, ya, daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah sabdakan, ketika kita salaman dengan ikhwan kita, gugur. Namun ketika kita bertikai, ya, mau memulai salam saja ada rasa berat. Ta'udzubillahi dzalik. Dan sulh ini pun yang ditegaskan dalam firman Allah yang lain di dalam surat An-Nisa, was-sulhu khair, dan perdamaian, islah itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal. Wa qala wa uhdiratil anfusus syuh. Namun di dalam jiwa ini terdapat yang namanya syuh. Ya, syuh itu sifat bakhil, sifat jelek yang ada di dalam hati ini, yang menahan diri kita untuk melakukan islah, untuk mendamaikan atau untuk berdamai dengan orang yang kita sedang memiliki permasalahan dengannya. La taqulla insanin yuridu an yutimma qawlahu fala budda minat tanazul. Karena setiap manusia tentunya ingin haknya ditunaikan dengan sempurna. Ketika harga dia dijatuhkan oleh saudara muslimnya, dia ingin kembali harga dirinya dikembalikan, ya. Dia ingin hartanya kembali dikembalikan, ditunaikan sempurna mungkin, ya. Maka ketika ini terjadi, ya, terjadilah perselisihan juga, fala budda minat tanazul. Maka hendaknya kita kembali kepada manhaj tanazul, ya, sikap tanazul, yaitu merendah. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Namun apabila salah satu kelompok, ya, bagat, ya, berbuat zalim, melampaui batas, memberontak, kembali mengungkit pertikaian, mengangkat perselisihan yang sudah terjadi islah setelah sebelumnya, faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang memberontak tadi, ya, atau kelompok yang memberontak tadi. Yakni law qulita annahu ba'da sulhi 'adat ihda ta'ifatayn tuqatilul ukhra fa huna la sulh. Solusi yang kedua, ketika kembali perselisihan, pertikaian diangkat oleh suatu individu atau suatu kelompok yang sudah damai sebelumnya, maka di sini tidak sulh, ya, kita selesaikan dengan kita selesaikan dengan berperang. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah kita sama-sama membela orang yang sedang diberontak tadi, Pak, ya. Kita membela orang yang
tadinya sudah berdamai, ya, namun satu kelompok ya kembali mengungkit-ungkit sehingga terjadi pertikaian lagi, ya. Orang yang berdamai sudah adem ayem, ya, tidak ada rasa ingin mengungkit-ungkit permasalahan yang telah lalu, kita bela dia. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda demikian, tolonglah temanmu, saudaramu dalam keadaan dia mazlum, ya, dia dizalimi atau dalam keadaan zalim. Lalu para sahabat bertanya, saya menolong orang yang dizalimi, lantas bagaimana menolong orang yang zalim? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, menolong orang yang zalim adalah kita menahan dia daripada perbuatan zalimnya tadi. Jadi sama saja ketika kita, ya, mengingatkan orang yang kembali membawa-bawa permasalahan yang telah lalu, yang telah damai antara dia dengan orang yang dahulu bertikai dengannya, bermasalah dengannya, ya, kita ingatkan dia, kita perangi dia, ya, atau kita nasihati dia, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, kembali kita ingatkan dia untuk kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak memberontak. Maka ini adalah pada hakikatnya nasr, ya, pertolongan kita kepada saudara kita yang sedang berbuat zalim. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kelompok atau individu yang memberontak itu kepada amrillah, perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agamanya Allah dan juga syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai dia kembali sadar, ya, dia rujuk kepada kitabullah, kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia kembali memaafkan, karena memaafkan adalah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia kembali kepada sulh tadi, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sulh, untuk berdamai, wasulhu khair. Maka itu yang pertama, islah. Sikap yang pertama ketika kita melihat dua kelompok atau dua individu bertikai, islah. Yang kedua, kita, ya, dengan menasihatinya, dengan mengingatkannya, ya, atau dengan memerangi kelompok yang memberontak, ya. Dan juga tentunya memerangi kelompok yang memberontak ini ada adabnya, ada etika. Yang pertama adalah la yajuzu an nujhiza 'ala jahil. Tidak boleh kita membunuh orang yang memberontak. Kita perangi, ya, tapi ada yang terluka, ya, karena dia terluka jangan kita tebas dia. Na'udzubillah. Jangan kita bunuh dia karena dia masih ikhwan kita. Di awal ayat wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dari kaum mukminin. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifati mereka yang sedang bertikai dengan sifat iman, bahwasanya mereka masih memiliki keimanan. Maka adabnya, etikanya ketika kita melakukan solusi yang kedua, yaitu kita ketika ada orang yang memberontak, yang pertama adalah tidak membunuh orang yang luka di antara orang-orang yang memberontak. Wa alla nasbah mudbira, tidak kita ikuti orang yang kabur, fulan yang memberontak kabur, ya, kita kejar dia, ya, tidak. Ya. Dia kabur sudah menunjukkan bahwasanya dia kembali islah, ya. Wa ala an-nasluba mala, kita tidak rampas harta orang yang memberontak. Wala an-nasbiya dzurriyyatan, dan kita tidak menawan anak-anak, ya, daripada orang-orang yang memberontak. Li anna haula mu'minun, karena mereka masih mukmin. Jadi berbeda antara memerangi orang-orang yang memberontak dengan orang-orang yang kufar, Pak, ya. Orang-orang kufar, ya, tidak ada aturan-aturan itu, ya, tidak ada etikanya orang-orang kufar, ya, kita tidak membunuh orang tua, ya, Pak, tidak membunuh gadis-gadis, anak kecil, ya, tidak merusak tempat tinggal mereka. Itu diantara etika ketika memerangi orang kufar. Dan memerangi orang-orang yang memberontak, kita tidak bunuh orang-orang yang terluka dari mereka, kita tidak kejar orang-orang yang
mudbir, orang-orang yang kabur daripada medan peperangan, dan kita tidak merampas harta mereka dan tidak menawan orang-orang anak-anak ya daripada orang-orang yang berontak, karena mereka masih mukmin. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Dan apabila pihak yang memberontak tadi kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdamai, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikanlah. Nah, ini islah yang pertama dengan islah yang kedua berbeda. Islah yang pertama untuk menghentikan pertikaian, untuk menghentikan peperangan. Islah yang kedua dengan takdir, yaitu dengan hitungan, Pak. Kalau misalnya bulan ya hartanya memang ada yang diambil ya masih belum ditunaikan dengan sempurna, maka dengan takdir ya, dengan kadar ya, dengan hitungan kita sempurnakan hak dia, kita tunaikan hak dia dengan sempurna sampai dia benar-benar ingin berdamai, ingin kembali kepada perdamaian. Wa aqsitu, dan adillah, innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil, ya. Dan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi kita, mendorong kita untuk berlaku adil. Di dalam hadis disebutkan annal muqsitina ala manabir min nur an yaminillahi azza wa jalla, bahwasanya orang-orang yang berlaku adil mereka nanti di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar yang Allah ciptakan dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar pahalanya ketika kita berlaku adil. Siapakah mereka? Alladzina ya'diluna fi ahlihim, mereka yang berlaku adil di urusan keluarga mereka, wa ma walu bi umuril muslimin, dan apa yang mereka dijadikan pemimpin dari urusan-urusan kaum muslimin. Ketika mereka berlaku adil, tadi balasannya Pak, mendapatkan mimbar-mimbar ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbar yang diciptakan dari cahaya di sisi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamailah, damaikanlah antara saudara-saudara kalian yang sedang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah semoga ya, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la'allakum di dalam Al-Qur'anul Karim bukan rojak ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim la'alla ya, kalau kita belajar bahasa Arab artinya semoga Pak. Namun di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'alla, maka itu sifatnya bukan rojak, namun tahqiq dari Allah Subhanahu wa taala. Realisasi pasti Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya, kita dapati di dalam surah Al-Baqarah perintah ketika puasa ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa, bukan semoga kalian bertakwa. Karena di sini tahqiq daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ayat ini datang Pak sebagai ta'lil, sebagai alasan daripada ayat yang sebelumnya. Fa aslihu bainahuma. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aslihu bainahuma wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah hubungan antara keduanya. Yakni maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang sedang bertikai, yang sedang bermasalah, yang sedang berperang. Li'annal mu'minina ikhwatun. Alasannya adalah karena kaum mukminin itu adalah saudara.
Dan di sini mukmin, innamal mu'minuna ikhwah, yang dimaksud ikhwah di sini adalah ikhwah fiddin, ikhwah saudara seiman, bukan saudara senasab. Karena saudara seiman itu lebih apa? Lebih utama, lebih kokoh daripada saudara senasab. Sebagaimana Imam Qurtubi sebutkan di dalam tafsirnya, bahwasanya saudara seiman itu athbat, lebih kokoh daripada saudara senasab. Saudara seiman lebih kokoh hubungannya daripada saudara senasab. Kenapa, Pak? Karena ketika terjadi perbedaan agama antara saudara senasab, maka ukhuwah itu tidak ada. Namun ketika terjadi perbedaan antara nasab, ukhuwah fiddin tetap ada. Persaudaraan antara kaum mukminin, persaudaraan seiman itu tetap ada walaupun berbeda nasab setiap mukmin, berbeda nasab kita semua. Namun nahnu ikhwah, kita semua adalah ikhwah, kita semua adalah saudara. Dan juga ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Dan apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh pun akan turut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ketika kita sakit gigi, susah tidur, terjadi demam, menimpa pada kita demam, karena hanya satu tadi, sakit gigi. Itulah mukmin, Pak, dalam kasih mereka, dalam cinta mereka, dalam sayang mereka, dalam mengasihi antara mereka. Basalul jasad, perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW seperti satu jasad. Apabila salah satu jasad ada yang sakit, anggota tubuh ada yang sakit, maka yang lainnya akan ikut demam, tidak bisa tidur. Dan banyak lagi dalam sabda-sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya mukmin itu adalah ikhwah, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara daripada orang muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak berbuat zalim kepadanya, tidak boleh meremehkan dia, tidak boleh mendiamkan dia, Dan juga di hadis yang lain, la tanajashu, tidak boleh najis, tidak boleh kita berjual, kita menjual suatu dagangan, terus itu kita membuat kesepakatan dengan orang lain agar datang ke tempat dagang kita mengatakan, saya mau beli dagangan kamu dengan harga yang lebih tinggi. Itu namanya najis, agar orang-orang yang mendengar, wah fulan datang untuk membeli, dengan harga yang tinggi. Kita datang membayar lagi, sebagaimana harga yang dibayar oleh fulan tadi. Tidak boleh berbuat seperti itu. Wala tadabaru, tidak boleh saling membelakangi. Maksudnya saling cuek antara kaum mukmin. Na'udzubillah min hadhihi al-akhlaq as-sayyi'ah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang buruk ini. Juga di antara sebab nuzulnya, sebab daripada turunnya ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, tadi kita belum sebutkan sebabnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Pak? Pemimpinnya munafikin, orang-orang munafikin di kota Madinah. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menunggangi keledainya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, dengan keledainya tersebut, mengatakan apa, Pak? Ilaika anni, menjauhlah dariku. Fa wallahi laqad adani nasnu himarika, demi Allah, aroma daripada keledaimu
telah menyakitiku. Faqala rajulun minal ansar, lalu seorang dari kaum Ansar mengatakan, wallahi la himar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan mink, demi Allah keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wangi aromanya daripada wangi kamu, daripada aroma kamu Abdullah bin Ubay bin Salul. Faghadiba li Abdillah rajulun min qaumihi, lalu seorang dari kaum Abdullah bin Ubay bin Salul pun marah, ya, untuk membela Abdullah bin Ubay bin Salul. Ghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu, dan ya, masing-masing pun orang-orang saling apa? Saling bertikai, ya, saling berantem, ya, saling marah karena tadi, ya, perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka bainahum harbun bil jaridi wal aidi wal ni'al, maka terjadilah antara mereka peperangan dengan pelepah kurma dan tangan dan sendal, saling lempar sendal, ya, saling mukul dengan pelepah kurma. Fabalaghana annahu unzila fihim hadhil ayah, maka tersampaikan kepada kami bahwasanya ayat ini, wa qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa asluhu bainahuma, itu turun karena sebab pertikaian yang terjadi antara kaum munafikin dengan, ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Muslim dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan, Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah saudara yang sedang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tiba-tiba datang pertanyaan, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi orang yang memberontak. Dan di sini mungkin bapak-bapak ada yang sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Ya. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, dan membunuhnya, memeranginya adalah perbuatan kufur. Wal kafiru laisa akhun lil mu'min, dan orang kafir bukanlah saudaranya orang mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum. Atas jangan kita benturkan, Pak, ya. Ini enggak serasi dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah an naqula mithla, ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala daripada ucapan yang seperti ini. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentunya tidak ada yang saling bertabrakan, Pak. Ya. Para ulama membagi sikap bagaimana kita menghadapi wahyu, bagaimana sikap kita menghadapi Al-Quranul Karim, bagaimana sikap kita menghadapi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang zahirnya seperti ada perselisihan, Pak, ya. Pertama adalah al-jam'u bainahuma, ya. Pertama adalah menggabungkan antara dua dalil tersebut, ya, yang kita rasa seperti ada perbedaan, ya, pertolakan, ya, ada saling tolak-menolak antara dalil tersebut. Kalau kita pelajari dengan benar, yang pertama adalah al-jam'u bainahuma, ya, adalah menggabungkan. Contohnya, ya, kita ingin Pak? Ingin majlis, ingin bermajlis, ingin belajar, ingin talabul ilm. Lalu tadi kita sholat maghrib, ada kewajiban untuk sunnah nafilah. Sebagian ustaz ada yang langsung memulai majlisnya tanpa sholat nafilah, Pak. Namun ada juga ustaz yang memulai yang setelah sholat nafilah dulu, habis itu kita mulai majlis.
yang memulai dengan majlis yang mengedepankan yang afdal, mengedepankan yang lebih utama, karena talabul ilm wajib, karena mencari ilmu hukumnya wajib. Salat sunnah nafilah ba'da maghrib sunnah hukumnya, maka mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah itu lebih utama. Namun ketika kita menjamak itu pun lebih baik. Ketika kita masih bisa waktunya untuk sholat sunnah, habis itu kita ambil majlis, kita mulai majlis, itu namanya al-jam'u, ya, kita gabung. Namun kalau misalnya tidak bisa dijamak, maka kita ambil sikap nasakh wal mansukh, ya. Kita pelajari Pak, mana dalil yang lebih dahulu turun, mana dalil yang lebih dahulu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dalil yang terakhir disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalil yang terakhir Nabi Muhammad SAW sabdakan sebagai nasih, sebagai penghapus daripada yang dahulu SAW telah sabdakan. Kita ambil sikap yang kedua, nas wal mansukh. Sikap yang ketiga, tarjih. Kita mentarjih, ya, dalil, ya, dua dalil yang dilihat seperti apa? Memiliki perbedaan, memiliki penolakan antara satu dengan yang lain. Kita ambil yang dengan sikap tarjih, merojihkan, ya, dalil yang apa? Yang kita lihat itu kuat. Makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fatwa menyebutkan pendapat-pendapat dan di akhir mengatakan bahwasanya pendapat ini lebih kuat. Namun, ya, kalau tidak bisa, ya, sikap-sikap tersebut dilakukan aja karena sebuah masuk terjadi, maka kita ambil sikap. Jadi Pak, ya, kita ambil sikap ada waktu, ya. Kita berhenti daripada membahas ayat-ayat yang memiliki bagiannya penolakan antara satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut Pak. Masih terdengar Pak suaranya? Masih terdengar. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara, maka ya damaikanlah antara dua belah pihak saudara kalian yang sedang bertikai. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kama annaka tuslim baina akhawayka an-syaitan munasab fa'aslim baina akhawayka bil iman. Sebagaimana kita berislam mendamaikan dua saudara kita yang satu nasab, begitu pun ketika kita melihat dua saudara kita yang seiman bertikai, kita damaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kita pernah bahas Pak, ya. Takwa adalah istiqamah biqayah, mengambil membatas penghalang antara diri kita daripada neraka. Dengan apa? Dengan dua, dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi segala larangan Allah dan juga larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya takwa. Dan ketika kita bertakwa, la'allakum turhamun, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu isya.
Tentunya mau memenuhi itu adalah saudara, maka ada baiknya beberapa pihak untuk tidak bertikai di antara saudara kalian. Bertakwa dan bertakwa kepada Allah akan terjadi sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, karena ini ayat adalah menghadap daripada ayat yang sebelumnya, maka kita harus Islam karena mereka adalah saudara. Ada permasalahan yang membedakan antara khawarij dengan mudhaf. Membedakan antara khawarij dengan mudhaf. Para khawarij ya, itu adalah orang-orang yang mencap ketika seorang melakukan perfasikan ya, dosa besar, mencap orang-orang melakukan itu dengan kafir ya. Mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, tidak mengeluarkan mereka daripada keislaman mereka. Orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka yang orang fasik, namun mereka tidak keluar daripada agama Islam. Namun orang sebaliknya, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Allah adalah orang-orang yang memberontak karena ada hak mereka yang tidak mereka dapatkan. Dan ketika Allah memberontak, tidak kita cap mereka sebagai khawarij, tidak kita cap mereka sebagai khawarij. Namun tentu pemberontakan adalah sifatnya orang-orang khawarij, salah satu sifat daripada orang-orang. Namun ketika kita tanya mereka ternyata tidak mengkafirkan orang-orang yang mereka berontaki, ya, maka kita tidak cap mereka sebagai khawarij. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ketika orang-orang berontak di zaman kekhilafan dia. Apa yang dikatakan Ali Bang? Ya keluarga bawa pada itu. Mereka adalah saudara kita yang memberontak pada kita. Berbeda dengan Khawarij, ya, mereka kafirkan orang yang apa? Mereka berontak. Jadi jangan tidak memakai sikap sebagai orang-orang Khawarij. Kembali lagi kepada pembahasan Cina dan pemikiran yang kedua. Juga sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, la takassatu wa la tabaqatu wa la tajassatu. Janganlah kalian saling hasad. Anak kita ini apa ya? Ya, kita saling hasad. Wa la tabaqatu. Juga jangan saling membenci. Anak mukmin itu wala tajassasu, dan jangan saling mencari kesalahan yang memata-matai orang untuk mencari kesalahan dia. Karena kita ini bahwa wala tajassasu, dan jangan kita suruh orang lain untuk mengikuti memata-matai orang lain agar mencari kesalahan. Itu namanya tahassus. Ada bedanya tajassus dengan tahassus. Tajassus kita sendiri yang memata-matai orang lain. Tahassus kita menyuruh orang lain. Orang dia tahu kalau ada salah, maka saya mencari-cari kesalahan dan memerintahkan orang yang mencari kesalahan, orang yang sedang memiliki permasalahan dengan dia. Walau tajassu tadi yang kita telah sebutkan, jangan kita lakukan tajassus, ya, tajassus yaitu telah kita memerintahkan orang lain, ya, agar apa? Agar datang pada dagangan kita, ya, pura-pura untuk membeli dengan harga yang lebih mahal. Itu dari agar kaum pemilik yang lain untuk serta membeli dagangan kita dengan harga yang dia tadi bulan ini yang pura-pura membeli, ya, dengan harga tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Waqtu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian wahai hamba Allah ikhwan, saling bersaudara. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bagaimana sikap persaudaraan antara seorang
mukmin, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kita menjual sesuatu ya yang telah terjadi kesepakatan antara dua mukmin. Ya, untuk jual beli telah disepakati. Ada pula tadi ya mobil dari pedagang mukmin ya. Kita tahu harga yang diberikan oleh penjual tersebut. Lalu ada orang datang ya, bulan yang ketiga datang menawarkan, padahal dua orang ini telah sepakat untuk jual beli yang telah mereka sepakati. Setelah terjadi jual beli, yang kita datang ya untuk menawarkan jual, ya beli di saya saja, ya sudah beli di saya saja dengan harga yang lebih murah. Ini etika. Wala yabi'u ala bai'i ba'd. Wa ibadallahi ikhwan. Dan jadilah kalian wahai hamba Allah ikhwan, saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lainnya. La yazlimu, tidak boleh dia menzalimi muslim yang lain. Wala yahzuluhu, dan tidak boleh dia mencuek ya, mendiami ya orang muslim yang lainnya. Wala yahqiru, tidak boleh dia merendahkan orang muslim yang lainnya. At-taqwa huna, ya takwa itu letaknya di sini. Ya wasyukur ila tariqi salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis ini menuju kepada dadanya. Tiga kali at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dihasbi beri minasyarri an yaqulu muslim. Maka adalah orang muslim yang merendahkan orang muslim lainnya. Kullu muslim ala muslim haram. Setiap muslim dengan muslim itu haram. Apa yang haram dan hukum dalam setiap muslim itu haram atas kita. Wahyu matanya dia haram atas kita. Wahyu kehormatan dia haram atas kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baik. Jadi ini dia Pak, ya, tafsir daripada ayat ke-9 dan ke-10 yang masih sama-sama berkaitan. Ayat 10 datang sebagai alasan takdir. Ya. Kenapa kita harus berislah? Kenapa kita harus mendamaikan dua mukmin yang bertikai? Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena mukminun, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Saling bersaudara. Dan ukhuwah fiddin asbab min ukhuwah bin nasab. Tali persaudaraan seiman itu lebih kokoh daripada tali persaudaraan senasab. Jika ada di antara saudara kita yang juga berat saya, maka malah tidak ada hubungan antara kita, tidak ada persaudaraan antara kita dengan orang yang buta, orang yang kafir. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, dan dia itu kafir. Tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim dan sebaliknya orang muslim mewarisi orang kafir. Dalam warisan saya sudah tidak ada rujukan ukhuwah bin nasab, ya. Tali persaudaraan senasab apabila berbeda agama, ya, maka malah selesai dari persaudaraan tersebut. Berbeda dengan ukhuwah fiddin, ya, tali persaudaraan antara seiman, ya. Maka itu walaupun berbeda nasab, tetap kita harus menunaikan hak-hak daripada saudara kita seiman. Dengan tadi dia yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menzaliminya, tidak boleh kita ya mendiaminya. Kalau ada permasalahan lebih daripada 3 hari, kita tidak boleh mendiami dia. Nah, juga kita tidak boleh merendahkan dia. Juga hak-hak yang lainnya yang kita mungkin sudah ada yang tahu 5 hak antara orang muslim ketika diundang untuk makan, kita tunaikan undangannya. Dan kita datang ke undangannya untuk menghadiri dia. Ketika ada yang sakit, kita jauh dia. Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ya etika dalam persaudaraan
bab dijadikan bab-bab daripada murid daripada imam ya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Makanya para ulama yang ketika mereka sudah mendapatkan suatu permasalahan, mereka kembali kepada Sahih Bukhari. Mereka baca kembali. Ada seorang ulama ketika mendapati dia fitnah di antara umat, kembali dia buka baru kita berfitnah. Dia buka kita berfitnah ya, bab tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Disebutkan oleh Imam Bukhari, syaratnya jelas ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW telah dipelajari. Pada Imam Bukhari menentukan hadis-hadis tersebut dengan syarat ya, syaratnya tepat. Yang mana hadis itu harus bertemu ya, satu majlis, tidak hanya mengenal ya. Kalau saya kenal pelan mengatakan benarkah dia tidak? Imam Bukhari memastikan benar tidak ya. Tidak hanya mengenal, tidak hanya pada satu cara ya hidupnya, namun Imam Bukhari ya memastikan lagi apa benar dia itu mendengarkan hadis tersebut. Maka ketika kita ingin tetap hidup baik dalam menghadapi permasalahan, kembali kita kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan ya, nama satu ya berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kitab Allah dan Sunnah ya, dengan kitab Allah dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW ketika datang pertikaian perselisihan di akhir zaman ini. Jangan kita cari solusi-solusi dari pendapat-pendapat selain dua hal ini bayar. Kalau kita ingin kita ingin selamat dunia dan akhirat. Bagaimana surat Al-Imran menunjukkan kepada kita etika yang mungkin sebagian kita kadang lupa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana sikap kita ketika mendapati perselisihan, pertikaian antara dua mukmin ataupun dua kelompok mukmin yang saling bertikai. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan memberi solusi di dalam firman-Nya. Jadi kita cukupkan Pak yang tafsir daripada surat Al-Imran sampai ke ayat yang 10. Insyaallah selanjutnya di pertemuan pekan depan ayat 11 dan juga ayat ke-12 ya. 11 dan 12 ini juga berkaitan mengenai adab-adab. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, tidak boleh kita memberikan lapak-lapak yang jelek kepada orang lain ya. Juga tidak boleh kita menjasus yang mencari kesalahan orang lain ya. Tidak boleh kita ghibah, disebutkan dalam ayat 11 dan juga 12. Maka hari Jumat ini ya, Anda juga pernah belajar ini dari Pak Syekh di Daurah di Riyadh ya. Kenapa dipelajari? Karena etika isinya ya. Full dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai adab, mengenai etika. Ada adab, ada akhlak ya. Akhlak perilaku. Makanya ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Namun adab, etika dan ketika kita sebutkan adab, al-adab di sholat, adab ketika sholat, etika ketika sholat berbeda dengan akhlak. Akhlak adalah perilaku ya. Perilaku yang baik, maka lawannya ada perilaku yang buruk. Ada, maka itu disebutkan sebagai diartikan sebagai apa? Etika. Inilah dalam surah Al-Imran bagaimana etika kita dengan Al-Quran kemarin, dengan sabda dari Muhammad SAW dan juga etika ketika kita mendapatkan kabar, etika dalam ketika kita mendapatkan pertikaian antara kaum mukminin dan etika ketika kita bermuamalah antara satu dengan yang lain. Allah Ta'ala dan bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.